Pemirsa, jelang perayaan Tahun Baru, cuaca di Jakarta dan sekitarnya diperkirakan akan hujan deras. Hujan juga diprediksi akan turun dalam 31 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Hujan deras diprediksi akan turun pada sore ini hingga nanti malam saat perayaan Malam Tahun Baru di Jabodetabek. Peningkatan intensitas hujan akan mulai terjadi hingga tanggal 2 Januari 2024. Selain Jabodetabek, hujan sedang dan lebat juga diprediksi akan terjadi di Aceh dan Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua. Hujan yang akan turun dikarenakan adanya angin yang bertiup dari Asia. Fenomena ini diperkuat dengan kumpulan arak-arakan awan hujan. Untuk memantau langsung cuaca di Indonesia, warga bisa memantau di aplikasi Info BMKG. Ini sudah sekali lagi meminta wilayah-wilayah tadi yang sudah kami sebutkan, antara lain di Jawa Barat, Banten, kemudian juga di Jawa Tengah ya, untuk besok juga di Lampung, juga itu tadi ada di Aceh ya, ada di beberapa wilayah di Sumatera untuk waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat memicu kejadian bencana hidrometeorologi. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kondisi cuaca di malam tahun baru, kami telah terhubung dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, ada Pak Guswanto. Selamat malam, Pak Guswanto. Selamat malam, Safa. Salam sehat selalu. Baik, Pak Guswanto, bagaimana prediksi kondisi cuaca di malam pergantian tahun ini, terutama di kawasan Jabodetabek? Baik, untuk prediksi cuaca di wilayah Indonesia dan khususnya di Jabodetabek, pada malam hari ini, sore hari ini sepertinya kita sudah mendapatkan hujan terlebih dahulu ya, mulai tadi sekitar jam 2, jam 3 dan bergerak dari selatan menuju ke utara. Dan saat ini paling tinggal masih ada hujan gerimis. Semoga nanti malam tahun baru bisa dirayakan dengan tanpa hujan, harapannya seperti itu. Kemudian kita juga perlu mewaspadai bahwa ada beberapa wilayah yang masih akan terjadi hujan pada malam hari ya. Kita melihat di sini ada beberapa wilayah. Kita lihat nanti pada pukul 22 sampai 02 WIB dini hari itu masih terjadi hujan di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Jambi, Lampung, ini Jawa Barat bagian selatan, Jawa Tengah ini bagian utara, dan Kalimantan Barat serta Kalimantan Tengah. Itu, Sapaat. Ya, baik, Pak Guswanto, jadi malam hari ini malam perayaan pergantian tahun tidak akan diikuti dengan hujan deras dengan intensitas yang cukup tinggi, begitu ya? Ya, kalau kita melihat hujan hari ini, kan sore tadi sudah mengalami hujan ya, dan saat ini tinggal hujan sedang. Semoga dalam 3 jam ke depan ini bisa luruh menjadi nanti tinggal cerah berawan saja Baik, lalu di bagaimana wilayah dengan Jabodetabek ya kota-kota khususnya. besar lainnya di Indonesia, Pak Guswanto? Nah, untuk kota-kota besar lainnya di Indonesia, seperti yang tadi saya sampaikan, itu masih akan terjadi. Misalkan kita lihat di Sumatera Barat ya, kemudian di kota besar lainnya di Medan, kemudian di Bengkulu, ada di Pekanbaru juga, Jambi, itu juga akan masih terjadi kalau kita lihat. Kemudian ini bisa dilihat juga oleh Bapak Ibu sekalian, misalkan 3 jam ke depan itu bisa dilihat melalui info BMKG, sehingga bisa dilihat apakah cuaca nanti jam segitu itu cerah atau kondisi hujan lebat. Baik,
Pak Guswanto, ini sudah memasuki akhir tahun, bahkan sudah akan berganti tahun, tapi kalau kita perhatikan beberapa waktu ke belakang, ini cuaca justru masih cenderung lebih sering panas begitu Pak Guswanto. Padahal seharusnya akhir tahun dan juga di saat pergantian tahun biasanya memasuki musim hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Ini fenomena apa yang tengah terjadi Pak Guswanto? Betul sekali, Safaat. Kalau kita lihat bahwa berdasarkan perakiraan musim BMKG itu terdapat 446 zona musim itu akan terlambat. Ini dipengaruhi oleh adanya fenomena El Nino. Jadi saat ini monitoring terhadap indeks Nino 34 itu masih di posisi El Nino moderat, yaitu sekitar 1,62. Nah, inilah yang menyebabkan beberapa wilayah itu mengalami agak telat untuk masuk musim hujan. Kemudian kalau kita lihat dari sisi angin ya, kalau kita lihat juga angin zonalnya itu masih dominan timuran. Sedangkan musim hujan biasanya itu angin baratan. Dan sedangkan meridionalnya itu juga masih dominan dari selatan menuju ke utara. Sehingga dalam beberapa saat ke depan kita lihat dinamika atmosfer yaitu Madden-Julian Oscillation akan masuk di tanggal 2 sampai tanggal 25 kita lihat. Nah, itulah akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan di wilayah Indonesia. Baik, lalu bagaimana dengan prediksi cuaca ekstrim di tahun 2024 Pak Guswanto? Prediksi cuaca ekstrim di tahun 2024 kita melihat bahwa tahun 2024 ini masih dipengaruhi oleh El Nino ya, merupakan lanjutan dari tahun 2023. Nah, saya apabila dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, misalkan tahun 2020, tahun 2021, 2022 yang dipengaruhi La Nina, di mana jumlah curah hujannya lebih banyak. Nah, untuk tahun 2024 harapannya sih curah hujannya akan sebanding dengan apa pengaruhnya. Artinya kalau El Nino itu akan mengurangi curah hujan, harapannya sih curah hujannya juga berkurang. Dan itu juga kita lihat pada tahun ini. Kita lihat di stasiun meteorologi Juanda itu mencatat biasanya curah hujan tahunan itu sekitar 2.800 maupun sampai 2.900 mm per tahun. Namun hingga Desember kemarin itu masih 1.700, artinya juga cukup signifikan curah hujan yang berkurang. Baik. Itu. Baik, terima kasih Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Salam sehat selalu Pak Guswanto.